Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Iva Marsifah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Mata kuliah perilaku organisasi. Berikut pembahasannya. A. Pendahuluan. Kepemimpinan terdapat di mana-mana, mulai dari tingkat paling rendah yaitu rumah tangga, desa, organisasi, atau perusahaan sampai kepada negara. Pemimpin sangat berperan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Penelitian di Universitas Harvard menyebutkan suksesnya suatu lingkungan kerja 85% ditentukan sikap atasannya atau pemimpinnya. Bila sikap pemimpin sangat feodalistik, birokratis, dan otoriter, dipastikan akan melahirkan organisasi perusahaan yang keropos dan hubungan kerja yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, bila sikap pemimpin didasari pada kepercayaan, penghargaan, dan pengakuan, bisa dikatakan pemimpin dapat mengarahkan organisasi mencapai tujuan. Selanjutnya ada ungkapan yang populer yaitu leader are born and not made, atau pemimpin dilahirkan bukan dibentuk atau diciptakan. Leader are made and not made, atau pemimpin dibentuk bukan dilahirkan. Dari ungkapan tersebut, setiap manusia punya peluang untuk menjadi pemimpin. Apakah dilahirkan atau dibentuk atau ditempa? Jadi yang ideal adalah pemimpin yang dilahirkan dan dibentuk atau leader are born and made. Selanjutnya B. Pengertian pemimpin dan pemimpin. Kepemimpinan atau leadership berasal dari kata leader yang artinya pemimpin. Kepemimpinan menurut George R. Terry yaitu aktivitas atau proses untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Pemimpin orangnya, sedangkan pemimpinan aktivitasnya atau proses menjalankan kekuasaan dan pengaruh kepada organisasi ataupun orang. Kekuasaan merupakan sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Lalu, setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin, dan setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya pada masa yang akan datang. Banyak pengertian kepemimpinan diungkapkan para ahli. Sebagian besar menyangkut aktivitas atau proses pengaruh kekuasaan kepada orang, kelompok, maupun organisasi. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, kepemimpinan proses mempengaruhi dan mengarahkan bawahan dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Jadi, kesimpulan yang dimaksud, kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya C. Jenis-jenis kepemimpinan. Pemimpin dapat bersifat formal dan dapat pula bersifat non-formal. Pemimpin formal diangkat oleh atasannya dengan surat keputusan resmi, sedangkan kepemimpinan non-formal diangkat oleh anggota lainnya tanpa surat keputusan resmi. Seseorang dapat menjadi pemimpin karena memiliki suatu kelebihan
dibandingkan dengan anggota lainnya. Esensi kepemimpinan seseorang pemimpin ialah ia harus mampu tidak saja hanya sekedar memberi contoh, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjadi contoh teladan bagi bawahannya. Selanjutnya D. Model pemimpin ada 4 tipe pemimpin, yaitu pemimpin direktif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk menentukan langsung apa yang dilakukan oleh bawahan dan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Pemimpin seperti ini langsung memberikan arah dan panduan serta memberikan jadwal kerja yang spesifik. Untuk pemimpin suportif, yaitu pemimpin yang cenderung bersahabat dan mudah diajak berdialog oleh siapapun, memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan bawahan, serta memperlakukan anggota secara setara. Lalu yang ketiga, pemimpin partisipatif, yaitu pimpinan yang cenderung untuk memberikan konsultasi kepada bawahan, mengakomodasi berbagai masukan, serta melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pemimpin prestatif, yaitu pemimpin yang memiliki visi perubahan dan standar yang tinggi akan produktivitas, memberikan dorongan kepada bawahan untuk berprestasi dan memotivasi kemampuan bawahan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Slide selanjutnya, pada praktiknya keempat tipe perilaku pemimpin ini bersifat situasional pula. Bagi orang-orang baru, barangkali pendekatan direktif akan lebih sesuai untuk digunakan, karena orang-orang tersebut belum mengenal organisasi, rekan kerja, serta lingkungan pekerjaannya. Setelah beberapa lama mereka mengenal organisasinya, barangkali pendekatan lain perlu dilakukan, dari mulai suportif, partisipasif, hingga prestatif. E. Gaya kepemimpinan atau style of leadership. Kepemimpinan yang efektif ialah pemimpin yang menggunakan gaya yang dapat mewujudkan sasarannya, misalnya dengan mendelegasikan tugas, mengadakan komunikasi yang efektif, memotivasi bawahannya, melaksanakan pengawasan, dan seterusnya. Banyak para ahli berpendapat tentang gaya kepemimpinan, diantaranya ada 4, yaitu gaya otokratis atau otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang berlandaskan kekuasaan. Kemudian gaya demokratis atau partisipasif, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kesempatan anak buahnya untuk ikut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Lalu ada gaya yang berorientasi pada pekerja dan gaya yang mengutamakan jumlah produksi. Kemudian gaya suportif atau gaya yang mendukung anak buah. Gaya kepemimpinan suportif ini mirip dan sering diidentifikasikan dengan gaya yang berorientasi pada pekerja dari Laker. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.